Misalnya memang ada masalah, kuliklah si masalah tersebut, gimana cara menyelesaikannya, gimana jalannya, cari jalannya untuk menyelesaikannya. Bukan oh ya udahlah nanti juga hilang, diem aja. Enggak kayak gitu tuh ya. Tapi ya itu tuh kata-kata pemanis saja buat pikiran. Assalamualaikum, halo guys, Wilin Sumping di channel Abdi. Hai, aku Delia Priana. Kalian pernah berpikir gak sih, hidup itu gak pernah namanya gak ada masalah? Aku pernah berpikir, kenapa masalah itu ada di dalam hidup? Kayak, kenapa hidup itu ada selalu kayak diterjang sama masalah? Sampai aku cari tahu. Tapi emang banyak sih alasannya, dan dengan adanya masalah ini, kamu bisa belajar dari masalah tersebut, mengenai diri kamu, memahami diri kamu, bagaimana caranya untuk menghadapi masalah, bagaimana pokoknya intinya pembelajaran lah. Masalah itu sebuah pembelajaran sebenarnya dalam hidup, dalam mengatasinya, dalam menghadapinya, dalam berpikirnya, dalam mengendalikan diri, mengendalikan emosi, sabar. Itu karena ada masalah kita jadi tahu, untuk menyikapinya seperti ini. Diri aku kalau misalkan menghadapi masalah nggak bisa dengan cara gini. Sebenarnya aku di sini tuh bukan membahas tentang masalahnya ya, tapi bagaimana kamu untuk menerjang masalah tersebut, untuk menghadapi si masalah tersebut, menghadapi dengan seperti apa nih masalah yang sedang ada dalam hidup kamu sekarang. Kalau misal masalah itu anggaplah sebagai badai. Nih ya. Sekarang sedang menghadapi masalah. Kalian sekarang sedang menghadapi sebuah masalah. Tapi sebelumnya juga pernah ada masalah juga, gitu kan? Karena sepanjang hidup masalah itu ada, bukan hanya sekali dua kali. Dan terapkanlah. Oh, ya udah, nanti juga hilang, gitu kan. Tapi jangan dipasrahin aja. Kalau misalnya memang ada masalah, kuliklah si masalah tersebut, gimana cara menyelesaikannya, gimana jalannya, cari jalannya untuk menyelesaikannya. Bukan oh ya udahlah nanti juga hilang, diem aja. Enggak kayak gitu tuh ya. Tapi ya itu tuh kata-kata pemanis saja buat pikiran, biar nggak terlalu mikirin terus aduh punya masalah gimana nih. Nah, jangan terlalu banyak dipikirin. Kalau misalnya sedang ada masalah, nanti jatuhnya ke diri sendiri juga. Ada kadang nih kalau misalnya untuk menghadapi masalah itu dari diri sendiri kan. Ada juga loh, misalkan nih kita punya problem sama orang lain, tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba kita menghadapi seseorang yang sedang emosi. Nah itu kan masalah juga kan, sedang emosi. Sebenarnya selain dari diri sendiri, kita juga perlu lihat lawan kita itu seperti apa. Maksudnya kalau misalnya punya permasalahan sama orang lain, kita analisis lah sikap dia seperti apa. Kita juga harus alihin ego kita. Kalau misalnya memang udah lihat nih, ini misalkan nih ada orang yang nyari masalah nih, ribut, keram gitu kan, terus banyak ngomongnya, nadanya tinggi. Kalau orang-orang seperti itu tuh jangan dilawan sama ego kita juga, jangan dilawan sama emosi juga, yang ada nggak bakalan selesai. Dia tuh cuma butuh validasi buat you win gitu, kayak dia udah dia menang, dia oke gitu. Kadang emang kita harus mengalah untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Kalau misalkan ya ibaratkan api diterjang oleh api, ya makin besar, nggak bakalan ada selesai ya kalau seperti itu. Untuk menghadapi si masalah ini, untuk menerjang si masalah ini dalam hidup, hadapi dengan tenang pikirannya ya. Hadapi dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang tenang, gak usah terlalu banyak dipusingkan. Kulik aja, cari aja jalan keluarnya. Pasti nanti juga ada jalan keluarnya di setiap masalah. Enggak bakalan berlarut-larut terus masalah ada di dalam hidup. Enggak. Masalah itu ibaratkan badai yang menerjang di kehidupan kamu, lalu dia tuh akan berlalu dan timbullah pelangi sebagai kebahagiaan dalam hidup kamu. Ya itu sih pokoknya. Kalau misalnya mau menerjang masalah, jangan lari dari masalah. Kalau misalnya ada masalah, hadapi aja. Dengan cara kamu lari dari masalah itu bukan menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu cara yang menurut aku
child. Sebelumnya juga kalian udah pernah kan menghadapi masalah-masalah yang udah berlalu dalam hidup. Sekarang juga pasti bisa dengar, gak bakalan ada suatu cobaan yang diberikan kepada manusia itu melebihi kemampuannya, gak ada. Pasti sesuai takaran. Kalau kamu mampu, kamu bisa kan menghadapi suatu persoalan, wah ini berat banget sih, aku gak sanggup. Jangan ngomong gak sanggup, sanggup. Karena itu udah porsi kamu, itu udah porsi kamu, itu udah takarannya kamu. Kalau masalah itu dikasih ke orang lain, belum tentu dia sanggup. Kalau masalah sebesar itu menurut kamu dikasih ke kamu, kamu berarti mampu untuk menghadapinya. Jangan gampang menyerah lah, apalagi kalau misalnya kayak terus dipikirin sampai pusing, sampai sakit, atau sampai hal nauzubillah gitu kan, sampai hal yang nggak bagus. Hey, udahlah, aku udah bilang kan tadi, kalau permasalahan itu cukup dihadapi dengan tenang. Jangan terlalu banyak dipikirin, nanti juga bakal kelar kok. Ada jalannya. Kalau misalnya mau menyelesaikan, pasti ada jalannya untuk selesai dari masalah yang kamu hadapi. Memang pahit sih, memang gak enak, jujur. Kalau misalnya ada masalah itu memang gak enak banget. Sampai sedih lah, kayak sakit hati lah gitu, kayak pikirannya kemana-mana, bahkan pernah sampai depresi gitu. Jujur, aku juga pernah hampir depresi gara-gara suatu problem. Hampir ya, nggak bilang sampai depresi, tapi hampir. Kayak nggak sanggup, nggak mau lagi untuk melanjutkan satu kehidupan. Pernah ya, aku manusia ada, tapi nggak sampai menyerah, jangan sampai ya. Nah itulah, kalau misalkan memang, makanya harus kita kuatkan, harus kita kendalikan si diri kita ini agar tidak melenceng untuk menghadapi suatu problem atau permasalahan. Aku sebenarnya untuk membahas seperti ini tuh berat banget ya, pikiran aku tuh belum sampai seluas itu. Makanya pasti omongannya itu pasti ke situ lagi gitu kan. Nggak banyak banget aku bahas suatu permasalahan karena memang ini tuh pembahasannya umum. Udah banyak banget yang bahas soal permasalahan ini. Aku juga nggak tahu nih omongan aku nyambung apa enggak, tapi dengan ini aku melatih pikiran aku agar bisa lebih luas lagi untuk menjangkau pengetahuan, walaupun belum sebegitunya gitu kan. Jadi aku mohon maaf lah ya gitulah, aku mohon maaf kalau misalkan blak kalau bahasanya, omongannya, pembahasannya. Nih untuk kamu yang sudah bertahan sejauh ini, kan ini udah mau penghujung 2024, kamu sudah hebat. Berterima kasihlah kepada diri sendiri. Bayangkan apa yang sudah dilewati oleh diri sendiri. Hidup itu bukan soal pencapaiannya saja, tapi kehebatan diri sendiri dalam menghadapi semua yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih sama diri sendiri. Kamu udah hebat untuk bertahan sejauh ini, untuk melewati semua kesedihan, semua permasalahan yang ada, yang struggle dalam hidup kamu udah lewatin. Mungkin kalau ibaratkan kamu punya sayap kamu udah patah-patah gitu kan. Terus kalau kamu memikul beban berat di pundak, di bahu, pundak kamu sudah bolong-bolong. Terima kasih sama diri sendiri. Jangan pernah merasa diri aku nggak pernah melakukan apa-apa, diri aku kok gini sih, nggak ada yang harus aku banggakan dalam diri aku. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kamu udah bertahan melewati masalah-masalah yang besar mungkin yang ada dalam hidup kamu, udah bertahan sejauh ini aja, itu kamu udah hebat. Kamu udah hebat. Berterima kasih sama diri sendiri, sayangi diri kamu yang sudah kuat untuk melalui struggle kehidupan. Mungkin sudah banyak air mata yang berjatuhan, entah itu di setiap malam ditemani dengan kesunyian serta keheningan, entah itu di setiap pagi. Karena kalau misalnya ada masalah bangun tidur langsung kepikiran nangis, gak apa-apa. Ini buat semua sih, kalau misalkan memang
kamu ingin meluapkan semuanya dengan mengeluarkan air mata, dengan menangis, nangislah. Kalau dengan menangis kamu akan lega, kamu akan plong, nangislah senangis-nangisnya, keluarkanlah, luapkanlah semuanya. Jika kamu hanya bisa meluapkan semua yang ada di pikiran kamu melalui nangis. Kalau kamu tipe orang yang lagi ada masalah ingin meluapkan semua itu lewat cerita, ceritalah. Ceritakan semuanya ke orang yang mungkin kamu percaya, untuk yang mungkin kamu nyaman. Emang kita kalau misal bercerita itu nggak bisa ke sembarang orang ya. Kita juga butuh respon yang enak gitu, yang enak, yang nyaman nih. Dia tuh tahu, dia tuh ngerti dengan kondisi kita. Ceritalah ke orang tersebut. Kalau misalnya kamu nggak berani cerita ke orang, ceritalah ke penciptamu. Atau kamu mau cerita lewat lewat cermin gitu ke diri sendiri, kamu gini-gini cerita. Atau kamu mau memang biasanya untuk menulis, cerita melalui ketikan. Plongin pokoknya dari pikiran, gimana pikiran kamu untuk melakukan semua itu, dengan cara apa, lakukan agar tidak terlalu banyak pikiran kamu untuk menanggung beban-beban yang sedang kamu hadapi. Pokoknya kamu hebat, kamu hebat udah melalui masalah-masalah yang ada. Bayangin seberapa banyak, ibaratkan batu-batu yang tajam bertubi-tubi malah menghantam diri kamu dalam kehidupan ini, tapi kamu masih bisa berdiri tegak sekarang dengan senyuman yang lebar. Ya pokoknya gitu. Terima kasih pada diri sendiri, menenangkan pikiran. Untuk menenangkan pikiran, udah, nanti juga bakal berlalu. Ini tuh hanya badai yang sementara. Sambil cari solusi gitu, sambil jangan lupa mendekat kepada Sang Pencipta agar semakin tenang di dalam hati. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Kamsahamnida, bye bye.